Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau sharing atau mau berbagi cerita tentang cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji Rp2.500.000. Ini mau saya tulisin juga lengkap dengan uang pegangan suami atau uang saku gitu ya. Terus uang jajan anak-anak yang anak-anaknya suka doyan jajan seperti itu, dan nanti mau saya rinciin aja semuanya. Dan di sini juga saya mau jelasin kalau misalnya contohnya ada pendapatan tambahan, misalnya seperti kayak uang bonus atau apa gitu ya, senilai Rp500.000, tapi nanti mau saya jelasin juga Rp500.000 itu untuk apa. Nah, di sini saya patokannya dalam gaji Rp2.500.000, nanti anggarannya untuk apa aja sih, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, ikutin terus video ini sampai selesai ya, tonton sampai habis. Nah, di sini langsung aja saya tulis pendapatan. Nah, pendapatannya itu, pendapatan pokoknya itu Rp2.500.000. Langsung aja saya tulis Rp2.500.000. Dan untuk pendapatan tambahan senilai Rp500.000, ini nanti mau saya tulis di akhir rinciannya, mau buat untuk apanya. Tapi di sini saya mau fokus ke pendapatan utama dulu, yaitu Rp2.500.000. Nah, di sini saya mau bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada pengeluaran pokok atau pengeluaran wajib maksudnya, atau sering dibilang fixed expenses gitu ya. Jadi pengeluaran tetap yang setiap bulannya itu harus dikeluarkan atau harus dibayarkan seperti itu. Dan di sini poin-poinnya itu diantaranya ada beras, galon, gas, sampah, kuota, sama iuran. Nanti nominal budgetnya mau saya tulisin juga berapanya. Pokoknya di sini buat teman-teman semua jangan terpaku sama nominal. Jadi setiap orang pendapatannya itu berbeda-beda, dan otomatis pengeluarannya itu pasti bakalan berbeda. Misalnya contohnya si A pendapatannya Rp3.000.000, si B Rp5.000.000. Nah, nanti pengeluarannya itu pasti bakalan berbeda, karena emang mungkin anggota keluarganya ada 4 anggota keluarga, ada 5 anggota keluarga, ada yang mungkin masih berdua gitu, suami istri, dan itu otomatis pengeluarannya itu bakalan berbeda banget seperti itu ya. Dan jadi di sini saya tulis aja untuk beras, contohnya aja 20 liter dikali 10.000, yaitu 200.000. Untuk gas, 2 tabung gas yang melon yang hijau itu ya, yang 3 kg dikali 22.000 sama dengan 44.000. Dan untuk galon itu 4 galon dikali 7.000. Ini isi ulang yang biasa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ditambahin misalnya isi ulangnya yang merek kok, ya udah tinggal ditambahin aja nominalnya seperti itu. 4 dikali 7 21.000, untuk sampah 35.000, untuk kuota 100.000 aja, dan untuk iuran Rp10.000. Ini udah saya totalin, totalnya itu Rp410.000 ya. Jadi ini pengeluaran pokok atau pengeluaran wajib setiap bulannya. Tapi biasanya rincian misalnya kayak mau ditambahin, kayaknya sih mungkin ada arisan atau apa ya, silahkan ditambahin ya. Jadi ini saya hanya contohkan aja seperti itu. Terus di poin selanjutnya ini saya tulis keperluan dan pengeluaran keperluan dan pengeluaran tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Jadi ini keperluan di rumah ya, maksudnya emang ini untuk khusus untuk rumah tangga seperti itu. Di sini saya tulis untuk listrik, untuk sedekah, untuk minyak atau kebutuhan pokok di dapur. Nah, ini saya tulisin aja bumbu-bumbu kering seperti itu ya. Terus sabun mandi, sabun cuci piring atau sabun deterjen dan lain-lain. Terus belanja bulanan lainnya. Jadi di sini saya buletin aja deh biar nggak kepanjangan ya. Nanti kalau misalnya saya rinciin satu-satu terlalu kepanjangan. Jadi saya contohkan sebagian aja. Jadi apa aja yang dibelikan atau dikeluarkan setiap bulannya seperti itu. Tapi saya juga tulisin aja di sini belanja bulanannya. Maksudnya belanja bulanan itu bisa banyak ya, jadi saya contohkan sedikit saja seperti itu.
Nah, di sini untuk listrik biasanya kan berbeda-beda. Ada yang misalnya masih menggunakan kipas angin, kalau enggak ada yang udah menggunakan AC, otomatis pengeluaran atau penggunaan listriknya itu berbeda-beda. Tapi di sini saya contohkan aja untuk 1 bulannya ini listrik yang apa namanya, subsidi apa sih? Maksudnya yang dibayarkan setiap bulannya itu bukan token listrik, maksudnya ya 150.000, untuk sedekah 50.000, untuk minyak goreng cukup 2 liter aja 26.000, saya contohkan segitu aja. Untuk bumbu-bumbu kering 20.000, sabun mandi 20.000, ini bisa yang batangan ya, biasanya lebih irit, bisa dapat 4 buah gitu. Terus bumbu-bumbu kering seperti kecap, bumbu instan dan lain sebagainya 20.000 aja. Dan untuk sabun cuci atau sabun mandi ke 20.000, sabun cuci atau deterjen dan lain-lain 10.000 aja. Contohnya misalnya belinya sedikit aja karena emang masih ada. Terus di sini saya mencakup semuanya aja, belanja bulanan lainnya 100.000 rupiah. Terus totalnya 376.000 ya. Di sini udah saya totalin segitu harganya. Nominalnya udah ketahuan ya. Jadi pengeluaran tetap sama pengeluaran tidak tetap seperti itu. Nah, di sini juga saya mau tulisin uang pegangan suami atau paksu. Pokoknya ini kayak uang saku atau uang bensin atau uang jaga-jaga. Biasanya sih ada budgetnya tersendiri. Nah, di sini saya mau contohin aja. Misalnya buat uang pegangan suami itu 500.000 rupiah, dan ini bisa untuk misalnya kalau misalnya pengen irit, lebih baik bawa bekal dari rumah, itu lebih irit. Jadi enggak ada budget khusus buat uang makan seperti itu ya. Jadi ini uang 500.000 itu untuk uang jaga-jaga, untuk uang bensin atau untuk uang rokok atau untuk pegangan aja, kali-kali ada darurat di jalan atau apapun, nah itu bisa digunakan gitu ya. Dan untuk uang jajan anak-anak saya contohkan aja, dalam sehari itu 5.000 dan 2 orang anak ya. Ini untuk 2 orang anak 5.000 dikali 2, satu harinya itu 10.000, terus dikalikan 30 hari, otomatis hasilnya itu 300.000. Nah, 500.000 untuk pegangan suami atau untuk rokok atau untuk uang saku. Dan untuk anak-anak dengan 2 orang anak itu 300.000 setiap bulannya. Totalnya itu 800.000 rupiah ya. Dan di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang nggak usah ada budget khusus buat anak-anak, nanti bisa dari sisa uang belanja bulanan atau dari sisa uang belanja mingguan. Ya silahkan, ini saya cuma contohkan aja seperti ini. Jadi ada budget khusus untuk anak-anak seperti itu ya. Nah, semua totalnya ditotalin, semua nominalnya yang tadi udah saya sebutin, 410.000 ditambah 376.000 ditambah 800.000 sama dengan 2.236.000. Nah, berarti 2.500.000 dikurangi 2.236.000 hasilnya 264.000 ya. Dan ini masih sisa banyak. Terus bisa juga untuk nabung. Ini untuk nabung 100.000 rupiah, sisanya 164.000. Nah, di sini saya mau jelasin untuk uang saku atau uang pegangan suami itu kan 500.000, itu bisa buat bensin, bisa untuk uang rokok atau untuk makan. Tapi sebisa mungkin kalau untuk makan biasanya bawa bekal aja dari rumah, itu lebih hemat dan lebih irit, otomatis juga lebih sehat ya, seperti itu. Nah, dengan uang 500.000 jadi harus setiap di rumah atau setiap pasangan suami istri harus bisa dibicarakan. Jadi sebisa mungkin harus dibicarakan. Jadi misalnya 500.000 ini untuk apa sih, kalau bisa sih dihemat-hematin, di uangnya jangan dihambur-hamburin. Kalau misalnya nggak penting-penting banget ya udah nggak usah dipakai. Kalau misalnya kayak uang bensin itu otomatis setiap harinya itu harus ada ya. Jadi sebisa mungkin harus hemat lah gitu. Jadi nanti juga kalau misalnya ada sisa bisa buat tambahan untuk di rumah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Dan ini sisa uang dari totalan yang tadi itu 164.000. Ini bisa dimasukin ke celengan atau dimasukin ke uang jaga-jaga atau uang apa. Kalau misalnya
mau dibelikan juga nggak apa-apa, karena emang ini sisanya masih ada ya segini. Misalnya untuk belanja online, tapi harus dipilih-pilih juga nominalnya, jangan terlalu mahal-mahal seperti itu ya, karena budgetnya itu hanya 164.000 seperti itu. Tapi misalnya kita mau belanja online, tapi harus dilihat dulu nih kebutuhan pokok sama pengeluaran pokoknya itu udah ada belum budgetnya. Kalau misalnya masih pas-pasan, stop dulu aja, skip dulu aja untuk belanja online seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya mau rincikan untuk uang jajan anak-anak. Tadi kan udah saya sebutin ada nominalnya, ada budgetnya, yaitu Rp300.000 untuk 2 orang anak selama 1 bulan atau 30 hari seperti itu. Nah, di sini saya mau tulis aja. Jadi kalau untuk penggunaan uang jajan, budgetnya itu jadi sebisa mungkin harus hemat dalam memberikan uang jajan untuk anak-anak. Pokoknya beri pemahaman sama anak-anak itu boleh jajan tapi sedikit aja. Lebih baik uangnya disimpan atau ditabung seperti itu. Kalau misalnya di rumah itu usahakan aja bikin cemilan atau bikin kue-kue kering seperti itu, kesukaan anak-anak itu lebih hemat lagi ya, dan lebih sehat seperti itu. Pokoknya untuk uang jajan mungkin teman-teman semua udah lebih tahu banget, lebih mengerti gimana caranya mengatasi uang jajan untuk anak-anak seperti itu ya. Jadi beri pemahaman terus, beri saling komunikasi deh sama anak seperti itu ya. Nah, di sini juga saya mau tulisin, pokoknya ajari anak untuk menabung, ajari anak untuk membawa makanan atau cemilan dari rumah kalau misalnya masih sekolah gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan belajar online di rumah daring, otomatis nggak kemana-mana kan, jadi usahain aja bikin cemilan atau makanan kesukaan anak-anak di rumah gitu. Terus ajari anak untuk berbagi. Jadi misalnya daripada uangnya untuk jajan, untuk yang nggak terlalu penting, jadi mendingan disimpan, nanti bisa berbagi dengan sesama atau dengan siapapun seperti itu. Pokoknya ajari anak dengan hal yang baik. Terus ajari anak untuk menyisihkan uang jajannya. Mungkin misalnya mereka pengen beli mainan misalnya ya udah, jadinya anak itu harus diajarin harus nabung dulu baru bisa beli seperti itu ya. Dan ini terjadi dalam diri saya juga gitu. Maksudnya saya juga belajar di sini. Jadi pengen terapin ke anak saya juga kalau misalnya untuk bisa menabung, bisa berbagi, bisa menyisihkan uang jajan seperti itu ya. Jadi di sini sama-sama kita belajar seperti itu ya. Dan ini bagian yang terakhir, dan tadi di depan udah saya jelasin kalau misalnya ada pendapatan tambahan atau misalnya kayak bonus atau apa, di sini saya tulis aja pendapatan tambahannya itu Rp500.000. Ini biasanya setiap bulan sih berbeda-beda ya, kadang misalnya Rp500.000, Rp600.000, Rp700.000, atau bisa nominalnya bisa lebih dari Rp500.000 seperti itu. Tapi saya tulis aja di sini ada pendapatan tambahannya itu Rp500.000, dan ini untuk apa? Bisa digunakan untuk belanja mingguan seperti itu. Nah, di sini belanja mingguannya itu untuk sayur mayur ya, dalam per minggu biasanya. Jadi 1 bulan kan ada 4 minggu, jadi 4 dikali 100.000 aja. Maaf, di situ saya kayaknya salah tulis. 4 dikali 100 otomatis 400.000 ya. Jadi ini uang belanja mingguan. Jadi setiap minggunya itu budgetnya itu 100.000. Jadi bisa dibelanjakan sayur, bisa dapat sayur mayur, bumbu, buah-buahan dan lain sebagainya. Terus dan lain-lain di sini saya budgetin aja 50.000. Jadi untuk kayak uang jaga-jaga juga. Terus totalnya 405.000. Jadi sisanya itu tinggal 50.000, dan ini bisa buat simpanan atau untuk celengan juga. Pokoknya uang jaga-jaga deh, kayak gitu ya.
Nah, di sini dari awal lagi saya mau jelasin kembali, pokoknya cara mengatur gaji dengan budget minim atau dengan budget yang kecil, kita bisa kok masih tetap nabung, masih tetap bisa bayar kebutuhan pokok, keperluan wajib, pokoknya bisa untuk uang jajan, terus untuk sedekah dan lain sebagainya. Yang penting kita harus sepinter-pinter aja gitu, kebutuhan yang paling utama itu harus di awal dulu harus dibayarkan dulu gitu, seperti itu. Maksudnya harus ada budgetnya terlebih dahulu. Kalau untuk kayak uang jajan sepertinya itu masih bisa di skip. Terus untuk kayak nabung, kalau misalnya pengeluarannya itu agak banyak, boleh juga nabungnya di skip dulu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya semua udah terpenuhi nih, misalnya pendapatan pokok, maksudnya pengeluaran pokok, pengeluaran yang berubah-ubah kayak bulanan, mingguan, seperti itu kan udah terpenuhi. Nah, bisa misalnya ada sisa uang sedikit bisa untuk nabung kok, kayak gitu. Terus kita juga boleh juga sesekali kayak belanja online, kayak misalnya mau jajan bakso di luar, di tukang bakso gitu ya, boleh juga, tapi harus lihat dulu juga budgetnya ada atau enggak gitu. Dan di sini kalau misalnya ada budget khusus untuk nabung, nah misalnya setiap bulan targetin misalnya nabungnya itu 100.000, otomatis kalau misalnya kita konsisten dalam satu bulan 100.000, misalnya dalam setahun itu bisa dikalikan aja ya. Nah itu nominalnya atau budgetnya itu nanti bisa untuk lebaran, persiapan lebaran, atau persiapan bulan-bulan Ramadan atau bulan puasa, seperti itu ya. Bisa banyak hal kok kalau misalnya kita rutin nabung setiap bulannya, seperti itu. Nah, kalau untuk uang jajan anak-anak itu emang sepinter-pinter kita aja, harus bisa saling terbuka antara kita sama anak-anak, beri anak penjelasan, beri anak pemahaman gimana caranya biar nggak jajan terus, gimana caranya biar nggak doyan jajan, biar irit-irit gitu. Maksudnya kalau bisa sih ya udah jajan sedikit aja, kalau bisa sih bikin cemilan di rumah, seperti itu ya. Jadi kitanya juga harus bukan tega sih, pokoknya ajari anak sebisa mungkin untuk hemat aja, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.